Oke, menang kalah sudah biasa, namun prestasi para kontingen di Indonesia ini harus diapresiasi dalam mengharumkan nama bangsa di ASEAN Games 2022 di Hangzhou kemarin. Dan salah satunya ini sudah hadir di studio bersama saya ada Muhammad Sejahtera Dwi Putra, atlet menembak tanah air yang ini sukses meraih 2 medali emas sekaligus ya dalam gelaran ASEAN Games 2022, serta ada Mas Ruri selaku coach dari Tera sendiri. Dan selamat datang dan juga bergabung. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu. Ini bisa dilihat, boleh dikasih lihat dong medali emasnya kepada penonton CNN Indonesia Connected. Oke, ini berat loh, tadi saya juga sempat coba pegang gitu ya. Berat nggak ini? Kok nggak dipakai dua-duanya? Berat kalau itu dulu, bisa begini. Oke, ini sebelumnya kita akan pengen nanya-nanya dulu nih sama Coach dan juga Tera ya. Nih kita lihat ya sebelumnya profilnya Tera. Ini menekuni olahraga menembak sejak tahun 2014, tapi sebelumnya itu sukanya sepak bola dan juga futsal. Ini kan agak jauh ya, menembak sama futsal. Gimana tuh awalnya suka gitu sama menembak? Jadi memang dari kecil ini, saya dari SD sampai SMA itu memang hobi main futsal rutin biasanya kan. Terus setelah masuk kuliah, keterima di UNJ, jurusan olahraga, saya mikir kalau saya masuk ngambil bola terus-terusan apa ya saya bakal kepilih. Wah, tapi udahlah cari yang lain aja. Akhirnya ada di Mading kampus pencarian bakat untuk persiapan PON 2016 Jabar. Ya, akhirnya saya datang ikut seleksi dan yang seleksi pelatih saya ini. Berarti coach ini udah dari awal udah ngelatih Tera gitu? Dari awal, dari mulai saya pasang pamflet di kampus, ada beberapa orang yang terseleksi dan akhirnya tinggal sekitar 5 orang. 5 orang, 3 diantaranya memperkuat cabang menembak di ASEAN Games kemarin. Oke, jadi dari awal sudah sama coach, ini udah dari awal sampai tadi, sampai kemarin gitu ya memenangkan 2 medali emas ini bersama Tera. Ini kalau kita lihat ya coach dari tahun 2018 di ASEAN Games di Jakarta dan juga Palembang, terus di tahun 2021 ada SEA Games dan juga kemarin di ASEAN Games 2022 Hangzhou, ini prestasinya meningkat. 1 perak, 1 emas dan sekarang 2 emas. Itu gimana tuh cara mungkin meningkatkannya, latihannya dari Tera dan juga coach? Kalau dari saya sendiri, kita mengambil pengalaman dari ASEAN Games 2018. Memang dari 2015 kita latih Tera itu. Di 2015 juga sudah ngikutin kejuaraan single event di Jakarta, Seasa. Itu juga dapat 2 emas. Terus 2016 kita ke Seasa lagi, single event lagi ke Vietnam, juga dapat 2 emas. Setelah Seasa 2016 di Vietnam, kita prepare menuju ASEAN Games 2018. Nah, pengalaman dari 2018 dapat 1 perak, akhirnya di tahun berikutnya persiapan untuk SEA Games, saya pribadi sebagai pelatih bahwa pencapaian ASEAN Games ini harus lebih meningkat di event berikutnya. Kebetulan di SEA Games Vietnam kemarin, cabang running target itu mendapatkan 3 emas, 2 perak untuk nomor running target. 2 emas, 2 emas, 3 perak. 2 emas, 3 perak. Ini keren banget loh. Ini semakin meningkat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nyontek dulu nih, sebelahnya ada slide kedua. Ini kan menang di 2 kategori ya, ada men's 10 meter running target mix dan juga men's 10 meter running target. Sebagai orang awam, saya sebenarnya nggak ngerti nih, bedanya apa sih? Kalau running target mix itu yang ini dia ya? ada keluar tembakan itu 40 butir. Tapi targetnya itu keluarnya antara slow atau fast. Jadi targetnya yang random. Oh, jadi targetnya itu bisa cepat dan juga bisa lambat. Kemudian yang 10 meter standar ini itu slownya 30 butir, habis itu break, lanjut lagi nembak fast 30 butir, jadi total 60 butir. Oh, jadi kalau misalnya di yang men's 10 meter running target ini kita udah tahu kalau misalnya si targetnya itu bergeraknya seberapa slow. Kalau yang ini kita nggak tahu gitu ya, Tera saat itu nggak tahu. Oh, tapi ini berarti keren banget loh bisa dapat emas di sini. Keren. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ini kan Tera ada di nomor 1 di 2 kategori tadi, dan ini kan banyak sekali ya ada kompetitornya. Kalau misalnya dari coach dan juga dari Tera sendiri, gimana sih siasat untuk mungkin bisa mengungguli
para juara-juara juga di sini gitu, para jagoan dari menembak. Di situ kita bisa lihat bahwa Vietnam juga di Asian Games 2018 juga pemegang medali, Korea Selatan juga pemegang medali, Korea Utara juga di standar Asian Games 2018 juga pemegang medali emas. Oke. Artinya, nah di saat kita periodisasi setahun terakhir, itu yang kita tidak bisa lihat kekuatan adalah di Korea Utara karena tidak pernah ikut kejuaraan di luar negaranya dia. Oke. Nah, cuman berkaca dari skornya Korea Utara di SEA Games 2018 dan kita bisa lihat skornya Korea Selatan di Changwon, kejuaraan di ASC juga, dan kebetulan Vietnam juga kita bisa lihat di SEA Games. Nah, prestasi Tera ini dalam latihan itu sudah sama dengan mereka. Oke. Bahkan lebih unggul 3 atau Dan ini 4 terbukti poin. ya. Dan itu terbukti. Estimasi saya adalah di saat ada tekanan pressure, kalau seandainya masih ada penurunan 5 poin, itu feeling saya udah tetap akan menjadi juara. Tetap, jadi feeling coachnya itu yang memegang Tera dari 2014 tuh udah, wah ini Tera pasti dapat nih 2 medali gitu ya. Kalau dari Tera sendiri, dari nama-nama yang ada di sini, menurut Tera gitu ya, kompetitor yang paling mungkin agak susah untuk dikalahkan saat itu siapa nih? Kalau saya ketemu sama mereka tanding sudah sering, Mbak. Oh udah sering? Tapi waktu itu mungkin kalau kejuaraan open atau apapun, mungkin saya agak di bawahnya. Tapi kan saya punya niat, tujuannya peaknya di Asian Games. Jadi pembuktiannya di Asian Games. Oke. Walaupun kejuaraan yang lain, biarin lah buat pelajaran buat saya. Jadi mungkin kejuaraan-kejuaraan lain itu untuk melihat, mungkin Tera membidik dulu, oh strength-nya di sini nih, weakness Iya. mereka di sini gitu. Jadi baru deh nanti strateginya begitu ya. Di samping kita ngelihat keketuaan lawan, kita juga harus mengupgrade ya, supaya di saat nanti Asian Games waktu itu kita juga berani untuk perang dengan mereka. Oke, ini kan udah keren banget ya di Asian Games, ini selalu meningkat prestasinya. Selanjutnya nih, Paris, Olimpiade Paris 2024 ini semakin dekat. Target dulu deh, mungkin dari Coach dan juga Tera. Mohon maaf, saya sampaikan bahwa kebetulan Roman running target ini di Olimpiade Paris tidak dipertandingkan. Oke. Tidak Itu dipertandingkan. terakhir di Olimpik dipertandingkan 2004 di Athena. Setelah itu tercoret dari Olimpik. Oke. Sekarang ini ISSF, Organisasi Nembak Dunia, lagi memperjuangkan supaya running target ini bisa masuk ke Olimpiade berikutnya setelah Paris. Setelah Paris. Nah, berarti tapi pastinya nantinya kan ada target nih. Target terdekat mungkin dari Tera dan Coach apa nih? Kalau untuk set ini, saya target mungkin pengen coba hal yang baru untuk menunggu nanti running target. Bisa ada di Olimpiade. Walaupun nanti ada di Asian Games, saya tetap balik lagi ke running target. Tapi untuk mengisi waktu luang, mungkin saya latihan ke nomor lain. Oke, baik. Terima kasih ya Coach dan juga Tera. Sama-sama. Ini sudah mampir di studio CNN Indonesia. Sebelumnya selamat sekali lagi. Terima kasih Sama-sama. banyak. Selamat. Semoga sehat-sehat terus. Amin, amin. Oke.